katanya kalau ke pantai selatan itu nggak boleh pakai baju hijau, kalau nggak nanti ditangkap sama pasukannya Nyi Roro Kidul untuk dijadikan budak atau apa gitu-gitu sih. Ya itu kemungkinan besar memang terjadinya bukan di dunia yang ini, tapi di dunia mimpi. Sosok ini tuh berkaitan sama makhluk-makhluk yang ada di sekitar pantai itu. Lo ingat kan kalau misalnya dunia kita itu punya kembaran kan? Nah itu tempat untuk Bung Karno sama Nyi Roro Kidul tuh ketemu. Halo semuanya, gue Rizky. Hari ini Sancakala akan membahas topik tentang Nyi Roro Kidul. Dan seperti biasa, di sini ada Topan. Halo. Dan Kiki. Halo. Yang akan ikut menemani pembahasan ini. Sekarang ini gue mau meluruskan dulu perbedaan tentang Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Jadi perbedaannya adalah Kanjeng Ratu Kidul adalah roh suci yang diciptakan oleh Dewa Keping Telu. Oke. Nah, si Kanjeng Ratu Kidul ini ditugaskan untuk menjadi dewi-dewi alam. Sedangkan kalau Nyi Roro Kidul adalah seorang putri dari kerajaan Sunda. Nah, ini nih anaknya dari salah satu selir Prabu Siliwangi. Oh. Nah, jadi ini tuh ada ceritanya. Konon Prabu Siliwangi itu punya selir, dan dari hubungan itu mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Kandita. Putri Kandita rencananya itu akan diwariskan tahta kerajaan. Tapi karena banyak yang gak setuju dari para selirnya ini, akhirnya para selir bersekutu dengan penyihir. Nah, akhirnya Putri Kandita dan ibunya itu kena penyakit kusta misterius. Nah, dari situ sampai menyebabkan si ibundanya ini meninggal dunia karena penyakit kusta misterius itu. Oke. Nah, di sini juga Putri Kandita sampai diisukan bakal diusir dari kerajaan. Ini nih mulai masuk serunya tentang Putri Kandita dan Nyi Roro Kidul nih. Terus Ki. Nah, setelah mendengar isu bakal diusir dari kerajaan, Putri Kandita itu berencana untuk melarikan diri keluar kerajaan. Akhirnya dia pergilah keluar kerajaan sampai akhirnya dia menyusuri hutan, berjalan berhari-hari sampai dia tuh nemuin pesisir pantai. Oke. Nah, karena kelelahan, si Putri Kandita ini tuh beristirahat di pesisir pantai itu. Jadi ciri-ciri pantainya ini juga ada penjelasannya nih. Katanya banyak batu karangnya. I see. Nah, di situ Putri Kandita akhirnya tertidur karena kelelahan itu. Setelah dia tidur, ini ada satu fakta unik sebenarnya. Jadi sebenarnya Putri Kandita itu dimimpiin sama, mungkin ya kita bisa bilang ada sosok yang dia nggak bisa jelasin. Dan ini menurut gue sosok ini tuh berkaitan sama makhluk-makhluk yang ada di sekitar pantai itu. Di dalam mimpinya itu Putri Kandita diminta untuk lompat ke dalam laut. Nah, setelah si Putri Kandita itu masuk ke dalam air di lautan, Putri Kandita keluar dari dalam air itu dalam wujud yang lebih sempurna lagi, karena kusta itu kan berkaitan sama penyakit kulit ya. Iya. Jadi yang sebelumnya kulitnya itu rusak, ketika dia keluar dari air itu kulitnya udah bersih lagi. Oh, langsung bersih gitu ya? Iya. Dan konon juga di dalam mimpinya itu Putri Kandita sebenarnya diminta buat masuk ke air karena untuk menyembuhkan badannya ini. Oh, oke. Nah, dari sinilah mungkin asal usul kisah tentang Nyi Roro Kidul itu berawal. Ya, oke. Ngomong-ngomong Nyi Roro Kidul tuh, gue sering denger sih cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul. Kemarin itu sempat gue baca tahun lalu di 2023 itu ada sempat viral Gus Miftah itu lagi ikut pengajian gitu di Lampung Selatan. Nah, di videonya itu ada sosok di belakangnya Gus Miftah, ada sosok perempuan pakai mahkota gitu. Itu viral dan banyak orang yang menyangkut pautkan sama Nyi Roro Kidul. Jadi itu adalah Nyi Roro Kidul gitu. Dan gue juga pernah baca tentang Bung Karno yang bangun hotel di daerah Sukabumi.
Iya. Itu kalau nggak salah nama hotelnya Grand Ina Samudra Beach kalau nggak salah ya. Oh iya, gue tahu tuh. Nah katanya juga Bung Karno ini ada hubungan sama Nyi Roro Kidul. Sampai di hotelnya itu ada satu kamar yang dinamain kamar 308. Oke. Nah itu tempat untuk Bung Karno sama Nyi Roro Kidul tuh ketemu. Nah sampai sekarang kamar 308 ini masih dikosongkan dan disiapkan untuk Nyi Roro Kidul untuk datang. Oh. Dan katanya juga di sana Nyi Roro Kidul sering datang dan naruh perhiasan gitu. Oke. Gelang emas, mahkota, gitu-gitu. Ruangan ini tertutup untuk umum dan katanya kalau misalnya kita ngambil perhiasannya itu kita bisa celaka gitu. Menarik sih, maksudnya kalau ngomongin Nyi Roro Kidul ada lagi nih, gue yang paling umum di masyarakat katanya kalau ke pantai selatan itu nggak boleh pakai baju hijau, kalau nggak nanti ditangkap sama pasukannya Nyi Roro Kidul untuk dijadikan budak atau apa gitu-gitu sih. Iya. Tahu tuh gue itu. Cuman ada penjelasan logiknya tuh kalau tentang nggak boleh pakai baju hijau. Sebenarnya karena basically kan air laut tuh warnanya hijau kebiruan kan. Oke. Jadi kalau lo ke bawah itu nggak kelihatan karena lo pakai baju hijau atau biru. Oh, logiknya itu aja sebenarnya ya. Dan basically kenapa di pantai selatan itu lo dilarang buat berenang karena arusnya tuh kenceng banget. Jadi pas lo ke bawah pas keseret tuh emang kenceng banget sih. Gitu, jadi rawan aja emang untuk orang berenang di situ. Ngomongin tentang Nyi Roro Kidul, ada lagi nih cerita yang gue tahu nih. Jadi kan kalau yang tadi Rizky ceritain tuh Nyi Roro Kidulnya dimimpiin ya untuk masuk ke dalam laut kan ya. Iya betul. Nah ada lagi yang ceritain bahwa jadi tuh Nyi Roro Kidul itu dibantuin sama jadi tuh sebenarnya pasukan laut ini nih si makhluk-makhluk laut ini nih udah ada dari dulu, dari zaman Prabu Siliwangi yang sebelumnya. Oh gitu. Ingat gak lo yang Nadoan itu? Oh iya. Ingat kan? Nah karena Putri Kandita ini juga adalah turunannya dari Prabu Siliwangi, dibantulah Putri Kandita sama Nadoan dan pasukannya. Okay. Bukan dibantu untuk disembuhin, tapi dia dipindahin. Jadi basically tuh Putri Kandita dibantuin untuk hilang dari dunia kita. Oke. Dan tubuhnya, wajahnya Putri Kandita diberikan kepada Nadoan sebagai vessel. Jadi yang katanya tuh di dalam artikel-artikel yang gue baca ini tuh mimpinya Putri Kandita tuh nggak selesai sampai di situ. Jadi Nadoan lah yang melanjutkan dirinya dalam tubuh Putri Kandita. Jadi yang dibilang Nyi Roro Kidul itu sebenarnya Nadoan dengan wajahnya Putri Kandita. Oke, iya. Gitu. Nah pasukan laut itu ya kan Nyi Roro Kidul tuh selalu diidentikin dia punya pasukan kan. Itu bukan, ya itu emang pasukannya Nadoan dari awal. Pasukan yang sama yang mindahin Pajajaran. Jadi sebenarnya ini pasukan yang dari awal. Kayaknya sih gitu ya. Kalau misalnya dibilang Prabu Siliwangi dibantu pasukan air, terus ini Nadoan keluar lagi dalam cerita Putri Kandita, ya kayaknya ini pasukan yang sama sih. Iya. Karena gini kan memang kalau kita telusurin ya, Prabu Siliwangi itu kan punya banyak pasukan dari alam gaib. Nah, apakah ini ada kaitannya sama si yang tadi lo sebutin? Iya, karena jadi kan Nadoan ini konon jatuh cinta sama Prabu Siliwangi. Jadi dia bersumpah untuk, sama kayak Maung Bodas, jadi dia bersumpah untuk mengabdi sama Prabu Siliwangi dan keturunannya, termasuk Putri Kandita yang saat itu lagi kesusahan kan karena kena kutukan dari penyihir. Gitu. Dan saat itu emang mungkin untuk Putri Kandita tetap hidup di sini bareng sama keluarga kerajaan yang udah termanipulasi sama orang-orang yang gak suka sama dia, akhirnya Putri Kandita dibiarkan untuk memilih tinggal di alam gaib bersama ancestornya dia. Oke. Nah tapi ini ada yang menarik tadi sih, gue udah jelasin sih ya pas lagi di awal di cerita gue pertama tadi. Itu kan Putri Kandita tertidur. Ya kan, terus di ceritanya ini, di legendsnya ini, dia tuh dimimpiin sama sosok yang dia nggak bisa. Sebenarnya sosoknya itu juga nggak ada di artikel manapun, gue nggak bisa nemuin sih. Tapi yang jelas Kandita itu dibisikin sama satu sosok untuk menjeburkan dirinya ke dalam laut. Nah, kalau misalnya dari cerita lo tadi urutannya, apakah ini si Nadoan ini yang membisikkan si Putri Kandita atau gimana? Kalau yang gue tahu ya, bukan dibisikin sih, emang Nadoan nyamperin Putri Kandita. Oke.
Jadi kan toh juga nggak ada yang pernah ketemu Putri Kandita lagi setelah dia masuk laut kan, udah berubah jadi Nyai Roro Kidul kan, gitu loh. Jadi emang kayak cerita dia di mimpi ini tuh itu kan versi kita ya, versi orang-orang yang nggak ketemu sama Putri Kandita lagi kan. Tapi in effect kalau pasukan ini kayak di gue lebih make sense kalau emang si Naduan inilah yang ngebantuin Putri Kandita untuk ngehiang gitu. Dan ngomongin tentang mimpi, lo inget kan kalau misalnya dunia kita itu punya kembaran kan? Iya betul. Kayaknya kemungkinan besar nih ya, si Kanjeng Ratu Kidul ini adalah kembarannya Putri Kandita tapi di alam setelah Linggo, setelah alam mimpinya dia. Jadi sebenarnya Sancakala juga pernah membahas dunia paralel dan entanglement ya di episode sebelumnya ya. Apa ini mungkin memang masih berkesinambungan sama kisah-kisah ini? Kayaknya sih gitu. Jadi kan kita selalu kelibet-libet dengan dua sosok yang ternyata dua orang berbeda ini kan. Dan kalau kita lihat tuh Kanjeng Ratu Kidul sebagai roh suci yang diciptakan oleh Dewa Kaping Telu. I mean like dia kan hidup di dunia dewa-dewa dan dia akan menjadi dewi-dewi alam bersama Dewi Sri dan lain-lain. Ya itu kemungkinan besar emang terjadinya bukan di dunia yang ini, tapi di dunia mimpi. Dunia kembarannya anyone yang kemungkinan besar adalah Putri Kandita itu sendiri. Dan dia menceritakan tentang Kanjeng Ratu Kidul sebagai dewi. Oke, jadi Kanjeng Ratu ini seorang dewi. Iya, tapi di alam lain, bukan di alam setelah alam mimpi ya. Seru ya kalau ternyata kita ini hidupnya nggak sendirian, jadi ada banyak alam lain yang adalah terhubung sama kita gitu. Wah gila sih kalau kayak gitu. Gimana kalau semua yang kita rasa kita tahu tentang cara dunia ini bekerja sama sekali nggak mendekati kenyataannya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah.